Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah hadis Bapak Rahmatul Amri MPDI, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan dan kemungkaran menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di awal acara kali ini, marilah kita menata niat bersama untuk selalu menguatkan niat dan melandaskan setiap langkah sebagai niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini juga, mari kita bersama-sama menghadirkan hati dan pikiran untuk mencari ilmu, mendapatkan dan mengamalkan ilmu yang didapatkan sehingga menjadi bermanfaat. Di sini saya akan berpidato dengan tema mendakwa keramahan Islam. Yang pertama, ada hadis yang berbunyi, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Di dalam hadis itu tadi menyampaikan pesan tentang pentingnya mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kesesatan. Di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, seseorang yang mengajak kepada kesesatan akan mendapatkan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini menekankan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan selanjutnya ada hadis yang kedua berbunyi, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wasbir sayyi'ata hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Kata takwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu ittaqoh yataqi ittaqon, yang berarti takut. Kata takwa ini memiliki kata dasar waqoyaki, yang berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memerhatikan, dan menjauhi. Adapun secara terminologis, kata takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kata takwa ini pada umumnya memberi gambaran mengenai keadaan, sifat, dan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu merupakan modal utama dan terbaik untuk menuju kehidupan di akhirat. Sedangkan takwa dalam istilah syar'i, kata takwa mengandung pengertian menjaga diri dari segala perbuatan dosa dengan meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya. Takwa adalah suatu sikap hidup yang didasari oleh kesadaran sedalam-dalamnya bahwa Allah selalu menyertai umatnya. Setelah panjang lebar membahas tentang takwa, maka yang tampak dalam benak manusia, takwa mengandung kesadaran adanya hubungan makhluk dengan Tuhannya. Di samping itu, kata takwa juga mempunyai hubungan dengan sesama manusia. Harus bersungguh-sungguh dalam membina hubungan baik dengan Tuhan yang diapresiasikan melalui amal perbuatan, yaitu dengan melakukan segala perintahnya serta membina hubungan baik dengan sesama manusia dengan mencerminkan akhlakul karimah.
Ketakwaan yang dinyatakan dalam bentuk amal perbuatan jasmania merupakan perwujudan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang terdapat di dalam dada diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan jasmania. Oleh sebab itu, kata takwa sering dihubungkan dengan kata iman, karena sesungguhnya antara iman dan takwa merupakan dua sisi yang sulit untuk dipisahkan, dan bahkan keduanya saling membutuhkan. Kata takwa ini tidak pernah terwujud bila tidak diawali dengan keimanan itu sendiri. Tidak memiliki nilai apa-apa bila tidak sampai ke derajat takwa. Jika kita perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis di atas tadi, mencakup 3 hal sebagai berikut. Yang pertama ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan agar hendaknya setiap muslim bertakwa kepada Allah. Takwa itu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan hanya itu, Nabi juga mengingatkan agar ketakwaan itu hendaknya senantiasa menyertai seorang hamba dimanapun dia berada, saat dia bersendirian ataupun di keramaian. Jika kita menelaah Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, kita akan temui banyak sekali pembahasan terkait ketakwaan dan manfaatnya. Yang kedua ada mengerjakan kebaikan guna menghapus keburukan. Dalam proses memupuk takwa dalam diri, tak jarang seorang hamba terjatuh dalam silap. Entah ibadah yang tak maksimal, niat tercemari oleh riya, dan bisa saja seorang hamba terjerambab dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Rasul SAW bersabda sebagai petunjuk bagi seorang hamba untuk tidak putus asa mencari jalan menuju rohnya, yang berbunyi, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Namun, apabila seseorang mampu meninggalkan keburukan dan menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin, maka itu lebih baik. Dan yang ketiga, yaitu bergaul dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah bagian dari pengejawantahan takwa dalam diri seseorang. Takwa dan akhlak yang mulia dapat mengantarkan seorang hamba menuju ke surga. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau pun menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang mulia adalah tanda keutamaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Besaran ganjaran Allah berikan kepada pemilik akhlak mulia mengisyaratkan bahwa berakhlak mulia adalah sesuatu yang tidak mudah. Untuk mencapai akhlak yang mulia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha, latihan, riyadhah, serta doa yang dibalut dengan kesungguhan. 3 hal itu tadi yang diwasiatkan dalam hadis di atas semoga menjadi penerang bagi para pencari hidayahnya, amin. Jadi kesimpulannya berarti mendakwakan amal Islam itu suatu tindakan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam Islam, keramahan dianggap sebagai salah satu nilai yang sangat dihargai dan dianjurkan. Dan dalam mendakwa keramahan Islam ini, kita harus memperlihatkan sikap yang ramah, sopan, dan menghargai orang lain. Kita harus menghindari sikap yang kasar, sombong, dan merendahkan orang lain. Kita juga harus memperlihatkan kepedulian dan empati terhadap orang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dan terutama pada ketakwaannya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi semua, terutama bagi saya sendiri. Dan apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.